Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Dan saya tidak jemu-jemunya, saya menjumpai kawan advokat muda, dinamis. Kenapa saya selalu menjumpai Mas Krisna Harimurti SHMH ini? Karena saya memang punya harapan yang besar terhadap generasi milenial, terhadap dunia hukum kita. Karena dunia hukum kita itu selalu dinamis. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo. Salam sehat Mas Krisna, iya. Mas Krisna, ini terus terang saya tadi mengungkapkan bahwa saya memang mempunyai harapan yang besar terhadap Anda, terhadap perbaikan dunia hukum kita di Indonesia. Karena siapa lagi kalau bukan anak-anak muda seperti Anda yang akan nanti melanjutkan perbaikan terhadap bobroknya hukum yang ada di Indonesia. Dan kaitannya sekarang ini saya akan bertanya kepada Anda, khususnya karena Anda kan sebagai ketua advokat-advokat di bidang spesialis bidang tanah dan properti ya. Jadi saya akan mengkaitkan interest Anda. Jadi saya melihat di lapangan itu banyak kasus-kasus tanah itu juga yang sebetulnya menyerempet hal-hal yang sifatnya itu politik atau kekuasaan, yang akhirnya juga merembet pada tentu saja pada deviasi hukum itu. Menurut Anda, pengalaman Anda seperti apa, Mas? Gitu. Terima kasih Pak Argo. Ya. Untuk pertanyaan yang sangat bagus, tapi jabarannya banyak Pak ya. Ya. Tapi setidaknya kalau untuk pertanyaan yang optimis, kita harus optimis Pak. Ya, sebagai ya. generasi muda. Ya, Yang kedua, bagaimana membuat pembaharuan hukum atau perbaikan sistem hukum. Ini harus dilakukan bersama-sama Pak Argo. Ya, ya. Tapi setidak-tidaknya ketika pertanyaan itu dilakukan ke saya, Ya. ditujukan ke saya harus menjawab dari sudut pandang yang bisa saya kerjakan. Ya. Yaitu apa? Satu, dari si advokat tentu saya harus menyampaikan bahwa integritas moral yang perlu saya sampaikan berkali-kali itu menjadi kunci dan utama dalam proses saya harus menjalankan peran sebagai advokat, itu yang pertama. Betul, ya. Yang kedua, kalau dihubungkan dengan suatu organisasi, tadi sudah disinggung namanya Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan ya, konstruksi dan properti ya, tentu kami akan membekali diri dengan keilmuan, tidak lupa dengan yang namanya upgrading. Bagaimana upgrading ya, dengan membuat suatu pendidikan berkelanjutan, dan tentunya yang paling pondasi, yang paling dasar adalah tetap integritas itu sendiri. Lalu bagaimana sistem secara nasional Pak? Ya itu tadi, ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri Pak, karena ini sistem. Sistem itu harus bagaimana, harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bersama-sama, tidak bisa dengan satu pihak saja. Misalkan bahwa kita ini memiliki profesi yang sama, katakan advokat-advokat yang mempunyai kecintaan terhadap hukum ya, harus minimal integritas itu sebagai pedoman. Yang kedua, misalkan kita taruh dalam hal sebagai dalam bidang politik ya, tentu kita tidak bisa masuk ke situ, tapi setidaknya kita bisa memberikan masukan. Masukannya apa ya? Tentang legislasi prolegnas itu kan kita bisa memberikan masukan. Contohnya gini Pak, kami kan sering berkirim surat ya kepada saya DPR RI dan pemerintah ya. Kalau dalam konsep pertanahan ya, kita sering mengusulkan, berkali-kali loh ini kami sampaikan. Gitu ya. Diusulkan bagaimana rancangan peradilan pertanahan secara ad hoc, itu kan sudah berkali-kali juga. Persoalan itu akan diterima tidak, itu kita kembalikan lagi, kan setidaknya kita mengambil peran di situ Pak Argo. Artinya itu secara konkret itu salah satu cara untuk menghadang kekuasaan atau politik yang terlalu besar itu tadi ya. Setidaknya begitu. Hukum itu jangan digunakan sebagai alat politik. Kita setuju Pak. Nah, bagaimana kita mulai perbaikan? Saya selalu menyampaikan ketika Bapak mewawancarai, integritas itu yang pertama. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak. Sebelum kita lakukan itu, setidaknya kita memberikan warna dulu. Dalam konsep
peradilan di Indonesia itu kita berikan warna. Kalau warnanya pelangi sudah indah ya kita kasih awannya. Ya. Atau kita kasih suatu warna yang sangat ya optimisme yang tadi Bapak tanyakan seperti itu. Ya, ya. Karena ini terakhir Mas pertanyaan saya. Karena selama ini kan ketika kita membicarakan tentang banyaknya misalnya akademisi agraria yang mandul segala itu tidak berani berbicara, itu setelah saya lihat kan karena juga kaitannya dengan politik juga, mereka takut itu loh. Takut kalau akhirnya nanti malah kublondro sampai akhirnya sampai di penjara sekalipun gitu loh anunya. Sebenarnya kalau konsepnya untuk edukasi saya pikir tidak, hanya kalau terkait dengan suatu kepentingan tertentu Pak. Ya. Ya memang Bapak tadi sudah menyinggung tentang suatu case ya. Kita harus begini ya, kalau kita nggak cerdik habis juga Pak memang. Ya. Makanya melawan suatu sistem itu harus kita cerdik juga. Ya. Ya kita lihat situasi, tetapi yang terpenting jangan sampai keluar dari aturan hukum itu sendiri Pak. Untuk menegakkan aturan jangan sampai kita juga melanggar hukum itu sendiri kan itu. Ya, ya. Nah jangan sampai hukum juga sebagai untuk kepentingan politik. Nah bagaimana kita sebagai pembela? Kalau saya sebagai praktisi ditanya, saya harus berhati-hati. Nggak boleh saya gegabah, saya harus istilahnya kalau orang Jawa antem kromo, nggak boleh begitu. Ya, ya. Lihat keadaan dulu, lihat kondisi dulu. Artinya seperti yang pernah Anda katakan harus bisa berkelit seperti ular, putih seperti merpati gitu ya. Kalau tidak apa ya, karena sistem ini sudah tidak bisa kita kontrol dengan sendirian dengan begitu saja. Bahkan level pemerintah tertinggi sekalipun kalau ini nggak bersama-sama juga akan sia-sia juga Pak. Ya. Oke Mas Trisna, sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun Mas Trisna. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.